Dusun Ngesrep, Desa Ringinanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, menjadi salah satu lokasi KKN Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2025. Dusun ini memiliki potensi di bidang pertanian, perdagangan, dan peternakan. Dusun ini terletak tidak jauh dari pintu masuk Desa Ringinanom. Dusun Ngesrep menjadi salah satu dusun penghasil tembakau. Terdapat pabrik tembakau yang cukup besar. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani cabai. Selain cabai, warga dusun Ngesrep juga menanam tomat dan kubis. Di sisi lain, terdapat kesenian lokal yang senantiasa dilestarikan, yaitu kesenian warok, yang didirikan pada tanggal 7 November 2023. Pelaksanaan program individu di Min 2 Temanggung dalam menerapkan metode show and tell untuk melatih keterampilan berbicara retorika pada saat pembinaan ekstrakurikuler pidato bahasa Indonesia. Tahapan yang dilakukan dalam pembinaan ekstrakurikuler yaitu pelatihan, pendampingan, partisipatif, praktik langsung, dan refleksi. Tahapan yang pertama adalah pelatihan. Pada tahapan ini, peserta ekstrakurikuler pidato bahasa Indonesia diharuskan untuk membaca teks pidato yang telah disediakan secara beruntun. Tahapan yang kedua adalah pendampingan. Pada tahapan ini, yaitu mendampingi peserta didik dalam praktik berpidato sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat tahap pendampingan adalah cara penyampaian, vokal, ejaan, dan kejelasan peserta dalam berpidato. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan partisipatif. Pada tahapan ini diperlukan konsentrasi bagi peserta ekstrakurikuler untuk memperhatikan hal-hal yang penting diperhatikan saat berpidato, seperti contohnya vokal, penampilan, sudut pandang, dan juga isi teks pidato. Tahapan yang terakhir adalah praktik langsung dan refleksi. Berikut ini adalah contoh dari praktik langsung peserta ekstrakurikuler pidato bahasa Indonesia di Min 2 Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dan karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh dengan keadaan sehat. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema kebersihan lingkungan. Perlu teman-teman ketahui bahwa lingkungan yang bersih akan meningkatkan kebahagiaan dalam diri kita. Kebersihan akan memberikan kenyamanan, dan kenyamanan inilah yang akan membuat diri kita menjadi pribadi yang ceria. Pasti semua orang ingin hidup di lingkungan yang bersih, bukan? Lingkungan yang bersih membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Sebaliknya, jika lingkungan kotor, banyak sampah berserakan, air menjadi kotor, dan udara menjadi tidak segar. Akibatnya, kita bisa mudah sakit. Penyakit mudah menyebar ketika lingkungan tidak terawat dan kotor. Penyakit inilah yang akan menjadi sumber masalah bagi kehidupan, karena daya tahan tubuh akan terancam oleh virus dan bakteri yang berbahaya. Virusnya berbahagia. Bayangkan, kayak apa ya. Lanjut. Sebagai seorang pelajar, merawat dan membersihkan lingkungan sekolah menjadi salah satu tanggung jawab yang penting dilakukan.
berdasarkan berita yang beredar di tahun 2025, sampah dibiarkan berserakan di lingkungan sekolah menengah pertama di Desa Penggerak. Sampah yang berserakan tersebut menimbulkan bau busuk dan sekolah tersebut jauh dari kata bersih dan sehat. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan ruang kelas setiap hari, menyiram tanaman agar tetap hijau, dan tidak mencoret-coret tembok sekolah. Ingat teman-teman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jika kita menjaga kebersihan, berarti kita juga menjalankan ajaran kebaikan. Mari kita biasakan hidup bersih mulai dari diri sendiri. Ayo ulangi yang ajakan. Ayo, lupa, ayo. Ayo. Mari kita biasakan hidup bersih mulai dari diri sendiri, dari rumah kita, dan dari sekolah kita. Dengan begitu, lingkungan kita akan menjadi indah dan nyaman dan sehat. Indah, nyaman, dan sehat. Demikian pidato yang dapat